Baiklah anakku sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pembelajaran tentang kalimat majemuk. Materi tentang kalimat majemuk ini ada di KD yang kita pelajari pada saat ini, yaitu pembelajaran tentang puisi rakyat, pantun, gurindam, dan syair. Nah, saya sengaja buat video tentang pembelajaran kalimat majemuk ini karena bagi saya, atau menurut saya, pembelajaran lewat Roger tentang kalimat majemuk ini akan sangat sulit. Jadi anak-anakku akan kesulitan, saya juga akan kesulitan dalam melakukan pembelajaran kalau kita melalui Roger. Karena itu pada kesempatan ini saya membuat video pembelajaran tentang kalimat majemuk. Baiklah kita mulai. Kalimat majemuk itu adalah kalimat yang lebih dari satu klausa. Sebelum kita masuk di kalimat majemuk, kita harus tahu dulu apa itu kalimat majemuk. Nah, untuk mengetahui kalimat majemuk, kita harus mengetahui dulu kalimat tunggal. Jadi kalau misalnya kalimat majemuk berarti lebih dari satu. Ada sesuatu yang lebih dari satu. Jadi seperti itu, ya. Nah, kalimat tunggal itu adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Apa karena aku tahu apa yang dimaksud dengan klausa? Klausa itu adalah kalimat sederhana yang hanya terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Sekali lagi, kalimat tunggal adalah kalimat yang sederhana yang hanya terdiri dari satu subjek dan satu predikat, atau kalimat yang subjeknya hanya satu dan predikatnya hanya satu. Nah, kalau begitu, kalimat majemuk itu adalah kalimat yang lebih dari satu klausa atau subjek predikatnya. Lebih dari satu subjeknya, lebih dari satu predikatnya. Ya, seperti itu. Jadi, saya jelaskan dulu tentang klausa. Klausa itu adalah kelompok kata di atas frase di bawah kalimat yang bersifat predikatif atau yang terdiri dari subjek dan predikat. Jadi seperti itu, ya. Nah, perhatikan ya. Misalnya kalimat tunggal seperti ini, kalimat tunggal ya. Andi menendang bola. Ya. Andi ini adalah subjeknya, menendang predikatnya, bola itu adalah objeknya. Jadi ada ciri-ciri objek. Kalau objek itu bukan pelaku, dia penderita. Jadi bola ini penderita karena dia ditendang, bukan pelaku. Kalaupun misalnya kalimat ini diubah menjadi kalimat pasif, menjadi bola ditendang oleh Ali. Jadi seperti itu. Itu berarti karena bisa dibolak-balik berarti sudah benar. Bola itu adalah objek. Jadi seperti itu, ya. Selanjutnya, tadi Andi menendang bola. Andi menendang bola itu hanya satu subjek, satu predikat. Berarti itu adalah kalimat tunggal. Ya? Berarti itu adalah kalimat tunggal. Nah, perhatikan baik-baik. Andi menendang bola dan Ibnu menangkapnya. Perhatikan baik-baik. Andi menendang bola dan Ibnu menangkapnya. Andi menendang bola subjek predikat, bola objek, dan konjungsi. Saya sudah jelaskan konjungsi pembelajaran selanjutnya. Konjungsi itu adalah kata penghubung. Kemudian Ibnu menangkapnya. Ibnu itu adalah subjek dan menangkapnya predikat. Nah, jadi kalimat Andi menendang bola dan Ibnu menendangnya sudah menjadi sebuah kalimat majemuk. Karena sudah lebih dari satu subjeknya dan satu predikatnya. Begitu, ya. Bisa dipahami ini ya. Lanjut. Ibu memasak di dapur dan saya
membersihkan halaman. Ibu memasak di dapur dan saya menyapu halaman. Ibu ini adalah subjek, memasak predikat, di dapur bukan objek, tapi di dapur ini adalah keterangan tempat. Karena di dapur ini bukan penderita atau pelaku, dia itu tempat, berarti keterangan tempat. Dan saya menyapu di halaman atau menyapu halaman, itu saya subjek. Predikat menyapu. Halaman objek, karena dia disapu. Ya, seperti itu. Berarti objeknya ini. Tapi kita tidak membicarakan keterangan dengan objek sekarang. Kita membicarakan tentang subjek dan predikat. Nah, karena sudah ada lebih dari satu subjek, maksudnya subjeknya tadi ibu dan saya pada klausa kedua, berarti ini sudah menjadi sebuah kalimat majemuk. Ya, sudah menjadi sebuah kalimat majemuk. Jadi seperti itu, ya. Nah, kalimat majemuk ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Ya. Ada namanya kalimat majemuk setara. Ada namanya kalimat majemuk bertingkat. Ada bedanya namanya kalimat majemuk campuran. Jadi kalau dikatakan kalimat majemuk campuran berarti campuran antara setara dengan bertingkat, setara dengan bertingkat. Jadi begitu ya. Nah, kalau kalimat majemuk setara berarti klausa-klausanya ini merupakan setara, sama, sejajar. Namanya juga setara, pasti sejajar. Tapi kalau bertingkat berarti ada klausa yang di bawah dan ada klausa yang posisinya di atas. Nah, untuk kalimat ini, kalimat majemuk bertingkat ini mungkin tidak ada di buku. Perhatikan saja. Begini. Ada yang menjadi bagian yang biasa disebut dengan anak kalimat dan ada yang biasa disebut dengan induk kalimat. Ya. Lalu mengapa disebut anak kalimat? Mengapa disebut anak kalimat? Karena biasanya merupakan klausa yang dilahirkan dari bagian sebuah kalimat. Jadi klausa itu merupakan lahir dari bagian sebuah kalimat. Contoh. Saya kasih contoh ya. Saat ini kami sudah menggunakan PLN. Perhatikan baik-baik. Saat ini kami sudah menggunakan PLN. Jadi saat ini keterangan waktu, kami subjek menggunakan predikat PLN objek. Begitu ya. Perhatikan baik-baik. Berarti ini masih kalimat tunggal ya. Ini masih kalimat tunggal. Oke. Sekarang saat ini kita perluas atau kita jadikan menjadi sebuah klausa. Yang dimaksud dengan klausa itu subjek predikat. Sekarang perhatikan. Ketika jalan poros Salutambun Aralle dapat dibangun, kami sudah menggunakan PLN. Titik di situ. Ketika jalan poros Salutambun Aralle dapat dibangun, kami sudah menggunakan PLN. Perhatikan. Jadi ada konjungsi ketika, kata hubung ketika di situ. Nah, kami sudah jalan poros Salutambun Aralle sudah dibangun. Itu adalah subjek predikat. Jalan poros Salutambun Aralle itu adalah subjek, sudah dibangun predikat. Lalu masuk di kami sudah menggunakan PLN. Jadi kalimatnya begini. Ketika jalan poros Salutambun Aralle sudah dibangun, kami sudah menggunakan PLN.
selesai dibangun maksudnya tadi. Ya, seperti itu. Nah, saat ini yang diperluas menjadi ketika jalan poros Arales selesai dibangun. Itu diperluas menjadi, jadi mungkin saat ini ya ketika jalan poros Salu Tambun Arales selesai dibangun, kami sudah menggunakan PLN. Begitu. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan bertingkat. Karena ada bagian yang merupakan hasil perluasan dari sebuah fungsi yang ada di kalimat tunggalnya. Ya seperti itu. Tidak sama kalau saya mengatakan tadi, Andi menendang bola dan Budi menangkapnya. Itu sama, tidak ada yang merupakan hasil perluasan. Ya. Sekarang perhatikan. Wati menjenguk orang yang membesarkannya di rumah sakit. Andi menjenguk orang yang membesarkannya di rumah sakit. Andi menjenguk ibunya di rumah sakit. Itu kalimatnya, kalimat tunggalnya. Karena ibu itu yang diperluas menjadi orang yang membesarkannya, menjadi klausa di bawahnya, orang itu adalah subjek yang membesarkannya predikat, maka jadilah sebuah kalimat majemuk bertingkat. Jadi seperti itu, ya. Nah, lalu bagaimana yang dimaksud dengan kalimat majemuk campuran? Jadi campuran antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Jadi seperti itu. Andi menendang bola dan Budi menangkapnya. Anak yang berbaju biru itu menendang bola dan Budi menangkapnya. Jadi pada bagian pertama ada kalimat majemuk, ada klausa yang dibawanya itu. Budi itu yang berbaju, anak yang berbaju biru itu, Budi itu menendang bola dan siapa tadi itu yang menendang bola? Budi menendang bola dan Bodi menangkapnya. Jadi misalnya seperti itu. Jadi Budi, anak yang berbaju biru itu menendang bola dan Bodi menangkapnya. Jadi sejajar antara anak yang berbaju biru itu menendang bola dengan Budi menangkapnya. Tetapi anak yang berbaju biru itu dibawanya hasil perluasan dari Budi. Jadi seperti itu, ya. Kiranya demikian video yang saya buat dulu. Saya sampaikan kepada sekalian untuk diperhatikan baik-baik. Diperhatikan kata-kata yang tertulis di sini supaya bisa dipahami baik-baik, ya. Jadi oke. Selamat belajar.